Katakan kita ini punya 3 hukum. Konstitusi, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Di atas hukum agama dan hukum adat itu ada konstitusi. Ketika kita ini bernegara, maka kita ini acuannya adalah konstitusi. Nah, karena itu sekali lagi acuannya adalah konstitusi. Kalau memang ada masalah terhadap individu Ahok, yang perlu dibuktikan ini adalah ada nalar konstitusionalitasnya, bukan pada nalar suka atau tidak suka. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Kita lahir, kita sujud, kita sholat di bumi Indonesia. Karena itu kita tidak boleh mengotori bumi Indonesia, karena kita sujud di bumi Indonesia. Karena kita sujud di bumi Indonesia, maka harus kita jaga Indonesia itu. Cara menjaganya bagaimana? Dengan toleran. Ada panduan-panduan, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau memang ada masalah dengan Ahok, kenapa nggak disampaikan dengan uswatun hasanah, dengan bil hikmah? Saya kira orang seperti Ahok itu orang yang senang berdebat, bukan anti debat. Tadi dikatakan mulutnya cablak. Orang cablak pasti dia suka debat, suka dikritik. Ya kan? Karena itu yang kita tekankan adalah apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Dasar oleh Ahok. Itu dibuktikan secara konstitusionalitasnya. Perkara dia kemudian ditetapkan oleh konstitusi menjadi gubernur atau tidak menjadi gubernur, itu urusan konstitusi. Tugas konstitusional. Bukan tugas suka tidak suka. Kalau kita ingin menerima karena dia alasan agama nggak mau dipimpin, karena alasan bahwa mayoritas umat Islam nggak mau dipimpin orang minoritas dan sebagainya, pada satu sisi kita melihatnya, ini Indonesia. Di Indonesia tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Di NTT, saya sebutkan hari ini, ketua DPRD-nya Muslim, Saudara Anwar Puagino. Saya kenal baik, karena orang Golkar tapi nggak dipecat kayak saya. Harusnya Romo Beni protes, di mana mayoritas umat Katolik dipimpin oleh ketua DPRD-nya Muslim. Tapi di Indonesia ini karena berdasarkan konstitusinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita melihatnya adalah meritokrasi. Siapapun di Indonesia ini sepanjang dia itu mumpuni, dia itu bisa mampu melaksanakan tugas-tugasnya, sepanjang dipilih oleh rakyat dan ada konstitusionalitasnya, ya sudah, mau apa lagi? Kalau bicara nggak suka, kita nggak mungkin suka dengan semua orang. Hari ini pun kita nggak suka dengan Pak Desmond, misal, contohnya. Tetapi kita nggak masalah suka tidak suka, ini ranah publik. Ini hukum publik, bukan hukum privat, nggak bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan privat. Nah, lagi pula nanti mungkin bisa ditambah. Kalau bagi kami Pak Karni Ilyas, ini kita serahkan kepada wilayah konstitusionalitasnya. Ahok nanti kita nilai, ketika dia menjadi gubernur atau ditetapkan sebagai PLT gubernur, apakah dia mampu menyejahterakan rakyat atau tidak. Kalau ada Maulid Nabi yang dipimpin oleh Habib Muhsin dan teman-teman FPI, dilarang oleh Ahok, kita sama-sama datang. Ahok kalah itu. Tapi kalau ada misal, kemudian ada peringatan haulnya siapa? Habib luar Batang, dilarang oleh Ahok, Ahok pun harus kita tegur. Tidak boleh itu. Karena itu adalah ritus-ritus dan amaliyah-amaliyah yang baik, kenapa dilarang. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. At-tasarruful imam manutun bil maslahah. Keabsahan seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan dia menyejahterakan rakyatnya. Bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya, bukan di situ. Orang mau dia itu Cina, mau itu Jawa, mau Betawi,
sepanjang dia adil, yang dia mampu mensejahterakan rakyatnya di Indonesia, ya sudah, itulah pemimpinnya. Kita nggak boleh mempersonifikasi melihat orang itu dari perspektif-perspektif privatnya. Dia agamanya apa, sukunya apa, tidak akan selesai. Kecuali kalau dia pemimpin rumah tangga. Ini pemimpin negara. Ada undang-undang negara tentang itu. Saya kira itu Pak Karni, terima kasih. Untuk Nusron Wahid dari Ketua GP Ansor, FPI tetap menjunjung tinggi hukum Allah di atas hukum manapun. Adapun beliau mengatakan hukum konstitusional lebih tinggi dari hukum agama, hukum Allah atau Al-Quran. Jadi saya beritahukan kepada seluruh anggota GP Ansor di seluruh Indonesia, mulai besok lebih baik baca ayat-ayat konstitusional daripada baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ada yang meninggal, nggak usah dibaca Yasin, tapi bacakan ayat konstitusional. Itu keputusan dari Ketua GP Ansor. Kemudian untuk Pak Ruhut, saya setuju kita negara Indonesia bukan negara Islam. Tapi ingat, Indonesia juga bukan negara setan. Tapi Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung nilai-nilai tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau beliau tadi mengatakan banyak ratusan dari Twitter yang masuk tentang tidak setuju dengan FPI, FPI punya Twitter dan Facebook sudah ribuan bahkan puluhan ribu yang mendukung gerakan FPI. Yang terakhir, sangat-sangat menyayangkan dari FPI, Ahok tidak hadir, padahal tadi Pak Karni mengatakan sudah diundang. Dan saya sampaikan bahwa FPI DKI Jakarta sudah berkali-kali meminta audiensi kepada Ahok, tapi sampai hari kemarin sekalipun tidak pernah permintaan itu dikabulkan. Jadi FPI DKI sudah cukup untuk meminta tapi tidak pernah diberikan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh kawan-kawan FPI tetap selalu introspeksi, dan makna-makna kekerasan, sekali lagi kekerasan-kekerasan yang disampaikan, tidak semua kekerasan adalah sebuah kejahatan. Kalau ada maling yang mau masuk ke rumah kita, maling itu mau merampok, mau memperkosa anak kita, membunuh anak kita lawan dengan kekerasan, maling itu kita bunuh. Yakin undang-undang mengatakan kekerasan yang saya lakukan tidak disalahkan. Tidak semua kekerasan bisa diartikan dengan kejahatan. Terima kasih.